Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 147, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mayat kumbang Bepsi yang hangus penuh dengan kengerian. Melihat kumbang besi yang dia besarkan dengan hati-hati semuanya hangus, Raja Miao menatap dengan mata terbelalak, dan jantungnya berdarah kecuali lebah beracun. Kumbang besi ini adalah pembunuhnya. Baunya sangat enak. Jika kamu menggorengnya dalam wajan, pasti akan enak. Sekarang kamu tidak memiliki baju kumbang besi, itu seperti harimau tanpa gigi. Mari kita lihat apa yang harus kamu lawan denganku. Nathan Lewis berkata dengan dingin sambil tersenyum, dia langsung mengelak ke depan, lalu meninju Raja Miao. Tanpa perlindungan kumbang besi, tubuh Raja Miao langsung dikirim terbang, dan dengan suara tulang retak, semua tulang rusuk Raja Miao patah. Ah! Raja Miao, yang berdiri dengan susah payah, meraung marah. Jika kamu bunuh diri sekarang, mungkin kamu bisa lebih sopan, kata Nathan Lewis datar. Bunuh diri. Raja Miao memelototi Nathan Lewis, kamu terlalu memikirkanku. Setelah selesai berbicara, semburan udara hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Raja Miao, yang semuanya sangat beracun, tetapi Raja Miao tidak gunakan kabut beracun ini untuk menyerang Nathan Lewis. Tetapi saat kabut beracun naik, racun yang tak terhitung jumlahnya di desa Miao mulai mengalir ke sisi ini. Melihat Raja Miao akan menggunakan racun untuk menghadapinya, Nathan Lewis sangat bersemangat, sepertinya kekuatan spiritualnya yang akan habis akan diisi kembali. Namun, racun ini tidak menyerang Nathan Lewis, tetapi mulai menggigit Raja Miao, tetapi Raja Miao tidak melawan sama sekali. Apakah dia berencana untuk meracuni dirinya sendiri sampai mati? Nathan Lewis tampak bingung. Segera, tubuh Raja Miao digigit oleh racun yang tidak bisa dikenali, dan racunnya mengalir ke seluruh tubuhnya, bahkan darahnya menjadi hitam. Nathan Lewis, hari ini aku ingin mati bersamamu. Raja Miao meraung dengan marah, dan udara hitam pekat menjadi semakin tebal, dan mulai mengembun di udara. Ini adalah iblis bayangan dari desa Miao. Nathan Lewis, kamu harus hati-hati. Teriak Abigail pada Nathan Lewis. Melihat ini, anggota lain dari desa Miao berlutut di tanah satu demi satu, menundukkan kepala dalam diam, dan tidak ada yang berani mengangkat kepala. Dia melihat hantu besar menjulang di udara, tingginya lebih dari 1 kaki, menatap Nathan Lewis. Dan tubuh Raja Miao tiba-tiba runtuh setelah mengeluarkan jejak terakhir dari udara hitam, dan seluruh tubuhnya langsung layu, seperti mumi. Pergilah ke neraka, teriak hantu dengan marah, tapi itu adalah suara Raja Miao. Kembali, setelah Dalitu merasakan nafas yang mengerikan, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Anggota desa Miao itu bangkit dan berlari kembali satu demi satu, tidak ada yang berani berhenti sejenak. Nathan Lewis, lari, lari. Abigail berteriak pada Nathan Lewis, tapi dia juga berlari mundur. Terlihat bahwa orang-orang Miao ini sangat takut dengan yang disebut hantu ini. Nathan Lewis menatap hantu di udara, tubuhnya sudah mati, dan aku masih akan takut pada hantumu. Boom! Segera, hantu itu turun dari langit, dan aura menakutkan langsung menekan melawan Nathan Lewis ini seperti 2 gunung besar. Kaki Nathan Lewis tenggelam dalam ke tanah segera, dan aura menakutkan terus menekan. Nathan Lewis. Melihat Nathan Lewis seperti itu, Abigail benar-benar ingin pergi untuk menyelamatkannya, tetapi dia sangat takut pada hantu itu sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan datang ke sini, Nathan Lewis memberitahu Abigail, itu hanya hantu, tidak bisa menyakitiku. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi emas, dan seluruh tubuhnya seperti matahari terbakar, gelap gulita malam menjadi cerah. Di bawah cahaya keemasan yang tiba-tiba, hantu itu menghilang dalam sekejap, bahkan tidak ada jejaknya yang terlihat. Ketika cahaya keemasan perlahan menghilang, tidak ada yang tersisa kecuali mayat Raja Miao yang sudah layu di tanah. Melihat ini, orang lain di desa Miao ketakutan, itu hantu Raja Miao yang membakar hidupnya, begitu rentan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat tubuh Raja Miao, Nathan Lewis melihat sekeliling,
dan orang-orang di desa Miao semuanya gemetar, menatapnya dengan ngeri. Kepala Dalitu dipenuhi keringat dingin, pada saat ini, Nathan Louis seperti setan di mata mereka. Apakah ada di antara kalian yang membalaskan dendam Raja Miao? Nathan Louis bertanya dengan tajam. Ratusan orang Miao terdiam, Dalitu juga terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab Nathan Louis. Nathan Louis, biarkan mereka pergi. Pada saat ini, Abigail datang. Bagaimanapun, dia juga tinggal di desa Miao selama 20 tahun, dan banyak orang di sana merawatnya. Terlepas dari apakah orang-orang ini terlibat dalam pembunuhan orang tuanya saat itu, sekarang setelah Raja Miao meninggal, Abigail tidak ingin mengejarnya lagi. Apakah membiarkan mereka pergi atau tidak tergantung pada sikap mereka. Mata Nathan Louis tajam. Jika orang-orang ini ingin membalas dendam, Nathan Louis tidak akan menunjukkan belas kasihan. Nathan Louis selalu kejam saat berhadapan dengan musuh. Raja Miao sudah mati. Ini adalah keluhan antara Tuan Nathan dan Raja Miao. Anggota lain dari desa Miao kami tidak akan pernah membalas dendam dari Tuan Nathan. Dalitu berdiri dan berkata saat ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak angkat bicara, tidak ada yang berani angkat bicara. Di seluruh desa Miao, tidak ada orang yang memiliki kekuatan lebih dari dia kecuali dia. Kami tidak berani membalas dendam pada Tuan Nathan. Pada saat ini, orang-orang Miao berkata serempak, masing-masing dengan sikap yang sangat hormat. Dalam masyarakat ini, hanya yang kuat yang akan dihormati. Nathan Louis, ayo pergi dari sini, aku tidak akan pernah kembali ke desa Miao lagi, aku ingin menemui saudara perempuanku. Abigail menarik Nathan Louis dan berkata, sebelum Nathan Louis dapat berbicara, kepala Dalitu berlutut di depan Abigail dengan plok. Nona Abigail, kamu tidak boleh pergi sekarang. Jika kamu pergi, desa Miao kita akan hancur, dan kita semua akan mati. Dalitu terus bersujud kepada Abigail, Morgan Caviar dari Tianwumen akan berkata dalam 3 hari jadi ayo untuk menikahi Nona Abigail. Jika Nona Abigail pergi, dan sekarang Raja Miao sudah mati, Tianwumen akan berurusan dengan desa Miao kita, mudah sekali, kita semua akan mati di tangan Tianwumen, mohon Nona Abigail untuk menyelamatkan kami. Nona Abigail, tolong bantu kami. Orang Miao lainnya juga berlutut di depan Abigail. Saat Raja Miao belum mati, desa Miao masih bisa bertarung dengan Tianwumen, tapi sekarang, Tianwumen bisa menghancurkan desa Miao dalam sekejap. Jika orang-orang dari Tianwumen datang menjemput Abigail 3 hari kemudian, tetapi Abigail sudah tidak ada lagi, mereka pasti akan menyalahkan orang lain, dan bahkan memusnahkan seluruh desa Miao. Abigail memandangi banyak orang Miao yang berlutut di tanah, dengan ekspresi malu di wajahnya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menikahi Morgan Caviar itu untuk menyelamatkan orang-orang ini, dan kehilangan tubuh polosnya. Tetapi jika Anda tidak menyelamatkan mereka, Abigail benar-benar tidak tahan melihat orang-orang ini yang telah bersama siang dan malam selama 20 tahun. Ayo pergi dalam beberapa hari, dan temui orang-orang dari Wumen hari itu. Kata Nathan Louis ringan. Abigail memandang Nathan Louis dengan rasa terima kasih di matanya, karena dia tahu bahwa Nathan Louis tinggal di sini untuk menghindari mempermalukan dirinya. Dan orang-orang Miao itu juga berterima kasih, terima kasih Tuan Nathan karena telah menyelamatkan hidup kami. Sebenarnya, Nathan Louis punya rencananya sendiri, dia tidak berniat pergi, tetapi ingin melihat apakah benar-benar ada mata air spiritual di Tianwumen. Nathan Louis dan Abigail terus tinggal di desa Miao, tetapi akhir-akhir ini, orang-orang desa Miao memuja Nathan Louis sebagai dewa, dan mereka makan, minum, dan dihibur, yang membuat Nathan Louis merasa sangat nyaman. Setelah kejadian ini, Abigail juga memiliki kesan yang baik tentang Nathan Louis. Dari waktu ke waktu, dia curhat kepada Nathan Louis, dan dia sering berjalan-jalan di depan Nathan Louis dengan pakaian yang sangat minim, yang membuat Nathan Louis terbakar nafsu. Abigail tidak peduli, bagaimanapun, Nathan Louis telah melihat tubuhnya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.